Kadang maunya ini sudah empat aku. Selamat pagi menjelang siang. Busur Tengah ini dalam rangka kita sosialisasi pos customer care pengusulan sarana dan prasarana pertanian terpadu di BPP Busur Tengah. Pada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barisan Timur, Kabupaten Barisan Timur, Ibu yang terhormat Ibu Ina Priyadi tapi saya terlebih dulu menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya Tiga Romawi Doa sekaligus pembacaan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten. Jadi saya tidak perlu ini karena pembukaan, jadi nanti kalau sudah masuk akan membantu nanti kepada kelompok tani, jadi masing-masing kelompok tani itu akan memiliki proposal secara online sendiri. Jadi semua kebutuhan apa gitu. Jadi mudah pengontrolannya tadi itu disampaikan oleh Ibu Ina tadi ya. Jadi itu karena memang kita sekarang ini sudah masuk di dunia digitalisasi. Baik, terima kasih. Ini adalah merupakan hal baru ya untuk Kabupaten Barisan Timur di bidang pertanian, dan ini terang bahwa saya sangat apresiasi ya kepada Ibu Kabid Sarana Prasarana Pertanian dengan mengikuti kegiatan diklat kepemimpinan, diklat administrator bagi pejabat eselon 3 yang kurang lebih 4 bulan ya lamanya mengikuti pendidikan dan pelatihan di Jakarta pada Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri Jakarta, dan berdasarkan hasil konsultasi kita Ibu Kabid dengan kita bahwa apa yang menjadi persoalan kita di Dinas Pertanian ini, sehingga muncullah ide bahwa ada semacam inovasi baru untuk membantu kelompok tani kita yang ada di Kabupaten Barisan Timur, yaitu dengan sistem aplikasi Google Map ya, Google Form. Dan ini kalau kita anukan kebetulan hari ini kita adakan sosialisasi kepada kelompok tani yang ada di Kecamatan Busur Tengah ini, itu membentuk pos customer care. Jadi sehingga mempermudah dari kelompok tani kita untuk mengusulkan program kegiatan atau sarana prasarana pertanian sesuai dengan kebutuhan kelompok. Kalau dulu yang biasa kita lakukan, mereka mengajukan proposal secara manual. Nah, tapi dengan adanya inovasi ini, maka akan mempermudah mereka untuk mengusulkan melalui satu sistem seperti itu, sistem aplikasi ini. Nah, jadi tidak lagi mereka berbondong-bondong ke kabupaten, ke Dinas Pertanian, tapi cukup memasukkan data usulannya ke sistem seperti itu. Nah, jadi akan mempermudah untuk pengusulan yang dilakukan oleh kelompok tani kita. Pak, ini kan perdana ya Pak ya? Iya. Nah, nanti ini kan masuk ke kecamatan apa? Dusun Tengah dia Pak. Iya. Apakah yang Dusun Timur akan dilakukan seperti ini? Ini karena kita mengingat bahwa tinggal beberapa bulan lagi untuk 2024 ini sudah habis, tinggal 1 bulan lagi, dan juga sebagai tindak lanjut dari tugas akhir Kepala Bidang
Sepras ini mengikuti diklat kemarin di Jakarta bahwa anggaplah ini program 100 hari kerja. Anggaplah. Jadi ada 2 BPP sebagai sampel. Nah, dari 2 BPP ini kemarin kita lakukan sosialisasinya juga di Kecamatan Pematanggarau, di Pematanggarau, dan hari ini di BPP Dusun Tengah. Nah, itu kita ambil sampel 10 kelompok tani di masing-masing BPP. Nah, kemarin juga di Pematanggarau juga 10 kelompok tani, dan hari ini pun juga 10 kelompok tani. Nah, ini nanti akan dikembangkan ke semua BPP. Jadi tidak hanya BPP Dusun Tengah, berarti ke 10 BPP yang ada di 10 kecamatan. Itu semua, dan 10 dan semua kelompok tani yang ada. Itu akan kita kembangkan ini. Berarti perdananya 2 kecamatan. Ya, Pak? perdana 2 kecamatan untuk sampel. Nah, jadi itu. Oke, terakhir Pak, harapannya setelah ini terbentuk apa sih untuk pesan-pesannya kepada para kelompok tani? Nah, harapan kita dengan adanya program ini artinya mereka agar bisa memanfaatkan ini betul-betul dengan baik. Program ini, sistem aplikasi ini. Artinya karena ini sudah mempermudah mereka untuk mengajukan beberapa kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, baik sarana prasarana pertanian maupun kegiatan-kegiatan lain. Baik Pak, kembali lagi dari 2 kecamatan sebagai sampel ini berarti dari kecamatan yang lain itu mengikuti saja Pak? Bukan, ini nanti akan diberikan sosialisasi juga, akan dibimbing tahun depan. Jadi itu tahun depan Pak, karena kalau 2024 ini mungkin dua kecamatan ini dulu sebagai sampel. Gitu. Makasih Pak. Terima kasih. Aplikasi ini dinamakan dengan aplikasi Google Form pengusulan sarana prasarana pertanian terpadu. Jadi terpadu itu maksudnya terintegrasi semua kebutuhan sarana prasarana mereka secara spesifik masing-masing kelompok. Jadi kalau dulu itu proposal masih secara manual dan terpisah-pisah, usulan jalan terpisah dengan usulan irigasi, terpisah dengan usulan alat mesin pertanian, terpisah dengan usulan pupuk. Tetapi dengan adanya aplikasi ini, satu kelompok tani itu bisa mengusulkan semua kebutuhan mereka. Karena dalam aplikasi itu sudah kami masukkan fitur-fitur apa saja yang merupakan kewenangan dari Dinas Pertanian sendiri untuk sarana dan prasarana pertaniannya. Berarti ini secara digital ya Bu ya? Secara digital. Bu, apakah disurvei nanti usulan-usulan itu ke desanya masing-masing? Kalau survei itu pasti, tetapi dengan adanya pelatihan ini, dalam pelatihan ini kami tentunya memaparkan apa-apa saja kriteria pengusulan. Jadi kelompok tani dan khususnya PPL kami harapkan dengan kegiatan ini mampu untuk mengidentifikasi sendiri keperluan mereka berdasarkan syarat-syarat teknis sesuai regulasi yang telah ditetapkan di bidang pertanian. Jadi nanti usulan mereka itu nanti jelas nanti bukan usulannya sembarangan, pasti sudah sesuai dengan regulasi. Semua kebutuhan termasuk alsintan Bu ya? Termasuk semuanya, sampai pupuk dan sebagainya, semuanya dalam satu fitur. Kalau bibit mungkin nanti karena itu bukan untuk yang bidang serta mengot, tapi nanti akan dikembangkan aplikasi ini Pak Kadis untuk rencana semua bidang itu nanti terintegrasi di situ semuanya. Iya. Jadi ini nanti semua menjadi inovasi daerah yang akan kita usulkan nanti. Nah, kemudian Dinas Pertanian pun semua untuk menggunakan aplikasi ini nanti. Ini ide dari Dinas Pertanian ya Bu ya? Betul. Dan ini mungkin kabupaten lain sudah berdahulu atau baru ini yang Atau perdana di Bartim? Kalau di Bartim Perdana. itu perdana. Perdana. Kalau di Jawa itu memang ada beberapa usulan yang secara online gitu. Nah, berdasarkan apa yang sudah kami lihat hal positif efek apa yang secara online khususnya yang di Jawa kan, jadi kami bisa mengadopsi itu untuk Berarti di Kalimantan ini baru di Bali Timur ya? kemungkinan saya nggak berani bilang bahwa itu Pak. Ya, Yang pasti di Barito Timur baru kali pertama. Ya. Terakhir Bu, ini ada yang menarik. Jadi kalau kita lihat dari hasil penyuluhan tadi, ini tentunya kan sistem menggunakan aplikasi dan elektronik. Tentunya dituntut juga dengan kemampuan dari sumber daya manusia PPL sendiri. Ada kemungkinan rencana untuk melakukan pelatihan untuk mereka memahami bagaimana tentang aplikasi. Ya betul. Dengan pelatihan ini sebetulnya kami sosialisasi ini sekaligus pelatihan. Sama seperti di Pematanggarau kemarin, setelah kami pemaparan langsung action. Dan mohon diinikan
PPL kami di sini nih sudah semuanya melek. Teknologi. Ya, melek Wah, teknologi. itu. Jadi memberi Sudah materi terjamin kepada ya, Bu, ya. mereka tidak susah. Aman. Dan aplikasi yang sudah dikembangkan oleh tim efektif kami bersama dengan kami konsultasi ini dengan Pak Kadis itu sangat sederhana. Intinya SDM-nya sudah bisa. profesional. Ya, sudah profesional. Ya. Oke, Ibu.